Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali pada minggu pertama di bulan Desember 2024. Kebaikan Tuhan bagi kita sehingga kita sudah memasuki bulan Desember. Saudara-saudara sekalian dan Jemaat GPD Sola Gracia Bogor dimanapun saudara-saudara berada, kesempatan ini juga saya rindu untuk menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua, untuk menjadi perenungan kita pada hari ini dan besok dan seterusnya sepanjang minggu ke depan. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan sama-sama saya baca dan kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kembali kami rindu untuk dilawat Tuhan lewat firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah, urapi hamba-Mu dan urapi kami jemaat Tuhan. Roh Kudus membuka rasa firman-Mu karena kami perlu firman Tuhan sebagai makanan rohani dalam kehidupan kami melayani dan mengiring Engkau. Sebab itu Bapa, kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Saya baca berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil saya dan Tuhan memanggil saudara. Dan Dia memanggil saya dan saudara untuk satu tujuan yang mulia. Dan kita mau bersyukur bahwa saya adalah bagian dari orang yang dipanggil oleh Tuhan itu. Dan panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Jadi kita, saudara sekalian, kita adalah orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Nah, Rasul Paulus dalam tulisan firman Tuhan yang baru kita baca, dia meriwayatkan tentang bagaimana pengalaman dia ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Dari awalnya dia seorang Saulus, lalu kemudian menjadi Paulus. Dari Saulus sebagai seorang penganiaya jemaat, dari seorang pendosa, dari seorang bejat. Lalu kemudian dia dipanggil oleh Tuhan, berubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Dan dia menulis dalam tulisan firman Tuhan di sini, bagaimana pengalaman ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ada poin penting saudara-saudara yang menjadi catatan dalam tulisan di sini. Setelah dia menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan, dia berkata dalam firman Tuhan, berkata, maka aku melupakan apa yang di belakangku. Saudara, ini menjadi hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melupakan apa yang di belakangku. Saudara mungkin berpikir seperti apa yang di belakangku itu. Saudara, apa yang di belakang gak akan kembali lagi dan kita mau fokus ke depan. Saudara, aku melupakan apa yang di belakangku. Konteks dari tulisan di sini menunjukkan bahwa Rasul Paulus, pengalaman apa yang ada di belakangku sebelumnya yang dikatakan adalah sampah di ayat sebelumnya, hal yang tidak berguna, saudara, kehidupan lama yang tidak berguna, yang dia merasa itu adalah sampah, saudara-saudara, maka dia berusaha untuk dia melupakan semuanya itu, karena dia mau fokus kepada panggilan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kekristenan, kita orang yang dipanggil, maka kita melupakan apa yang di belakangku, yang gak akan memberi manfaat, yang gak akan memberi faedah dalam kehidupan kita. Karena apa yang di belakangku dalam gambaran di sini menunjukkan adalah kehidupan yang lama yang tidak baik, kehidupan lama yang tidak benar, kehidupan lama yang penuh dengan kegelapan. Saudara-saudara kasih Tuhan, lalu kemudian kita firman berkata, melupakannya. Si Tuhan. Saudara, ada sebagian orang dia sulit untuk melupakan apa yang menjadi masa lalu di dalam hidupnya. Apakah entah itu baik atau entah tidak baik, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi apa yang ada di belakang nggak akan kembali lagi, saudara. Iya. Nah, ada orang yang sulit untuk melupakan apa yang di belakang masa lalu hidupnya, saudara-saudara kasih Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa apa yang ada di belakang bukan menjadi solusi dalam kehidupan, tetapi kita melangkah ke depan, karena di depan Alkitab menjamin, di depan ada pengharapan. Ya, puji Tuhan. Dan melupakan apa yang ada di belakangku adalah bicara tentang kehidupan yang lama. Saudara-saudara, yang harus dilupakan untuk supaya tidak lagi mempengaruhi pikiran, tidak mempengaruhi perasaan, tidak mempengaruhi kehidupan. Saudara dan saya, kan ada orang yang tidak bisa melupakan apa di belakang, sehingga sekalipun dia
melangkah, saudara-saudara maju ke depan, tetapi dia seolah terus ditarik, diseret kepada kehidupan yang lama, sehingga akhirnya ada yang akhirnya dia kembali kepada hidup yang lama. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan mengajarkan untuk supaya kita melupakan apa yang ada di belakang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, melupakan masa lalu kehidupan yang lama. Saya sedikit beri gambaran tentang perjalanan ketika Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom dan Gomora ketika Tuhan mau membinasakan kota Sodom dan Gomora. Malaikat Tuhan berkata kepada Lot untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora, lalu kemudian diperintahkan mereka untuk melarikan diri naik ke atas gunung. Tetapi dalam perjalanan di tengah jalan, istri Lot menoleh ke belakang. Saudara, alasan sehingga istri Lot menoleh ke belakang karena dia masih cinta dengan kehidupan dunia yang lama. Dia menoleh ke belakang karena dia melihat apa yang ada di kota Sodom dan Gomora sebagai sebuah gemerlap hidup. Tetapi akhirnya apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam karena dia tidak fokus kepada panggilan untuk terus fokus ke depan. Dia menoleh ke belakang. Yang berikan gambaran bahwa istri Lot masih rindu dengan kehidupan masa lalu. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi tiang garam. Nah, itu sedikit gambaran dalam kehidupan kita untuk supaya kita fokus ke depan. Tetapi aku melupakan apa di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, saya tadi sudah berkata bahwa ini bicara tentang fokus kita ke depan. Saudara, fokus kita kepada panggilan Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan. Hal fokus ini menjadi penting karena saudara, banyak hal yang bisa mengganggu kehidupan kita untuk tidak fokus pada panggilan Tuhan. Saudara, panggilan Tuhan itu memberi jaminan dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita, ataupun juga keadaan-keadaan di sekitar kita, ataupun juga kemajuan teknologi yang memang membantu kita, tetapi terkadang bisa membuat kita kehilangan fokus kita, saudara-saudara. Ya, kehilangan fokus kita kepada panggilan Tuhan. Saudara, perkara-perkara hal yang lahiriah, hal yang jasmani, kadang bisa membuat kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dalam tulisan firman Tuhan di sini, Rasul Paulus berkata, aku mengarahkan diri kepada Tuhan. Ketika kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan melihat setiap kita yang adalah pribadi yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab orang yang mengarahkan diri kepada Tuhan ini adalah sikap ekspresi kita, adalah kita mau benar-benar sungguh-sungguh, mau fokus, nggak main-main, saudara. Iya. Kita mau konsentrasi kepada panggilan itu. Saudara, dalam pelayanan juga pun demikian. Dalam melayani Tuhan perlu fokus, konsentrasi di dalam melayani Tuhan. Tidak hanya sekedar main-main saja atau hanya sambil lalu saja, saudara. Tidak. Tetapi kesungguhan, fokus pada panggilan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, nggak akan dipengaruhi oleh keadaan di sekitar yang bisa saja menyeret kita untuk akhirnya kemudian kita berbelok. Tidak. Tapi saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan ketika kita datang bersekutu kepada Tuhan, untuk Tuhan mampukan kita fokus kepada panggilan Tuhan, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Puji Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan di sini adalah sikap kehidupan kita yang tidak santai. Saudara-saudara, memang secara terlek berkata berlari-lari, tetapi memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan kita bahwa kita ada di akhir zaman ini, kita tidak bersantai ria saja. Saudara-saudara, kita tidak bermalas-malasan saja. Berlari-lari adalah ekspresi kita, saudara-saudara, untuk menunjukkan respon kita kepada Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan, bukan pasif, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat setiap kita bagaimana respon kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari terus lakukanlah apa yang kau lakukan untuk Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, dimanapun saudara tinggal, saudara-saudara, mari engkau terus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ini bagian dari engkau merespon Dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, dimanapun engkau ada, engkau terus bersekutu dengan Tuhan dalam doa, dalam persekutuan, dalam hidup pribadi maupun dalam kehidupan keluargamu. Ini bagian dari sikap merespon Dia dengan sikap yang terus aktif. Saudara-saudara, berlari-lari kepada tujuan. Saya yakin dan percaya bahwa kekristenan apa yang sedang kita jalani sekarang
Apa yang sedang saudara jalani sekarang adalah tujuan yang pasti, dan ini menjadi iman kita. Adalah tujuan yang jelas, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada tujuan yang jelas yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita kekal selama-lamanya. Kita punya Kristus yang memberi jaminan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita punya Dia, Kristus, yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, yang memberkati saudara dan saya. Maka ini menjadi hal yang jelas, yaitu tujuan yang jelas, bukan mudah-mudahan atau bukan semoga saja, tetapi adalah satu kepastian di dalam Kristus yang menjadi jaminan tempat saya untuk mau berlari. Kristus sebagai jaminan tempat saya untuk mengadu. Kristus sebagai jaminan tempat saya untuk datang minta perlindungan. Berlari-lari kepada tujuan. Selanjutnya untuk memperoleh hadiah. Saudara, hadiah didapat melalui sebuah usaha dan upaya. Seorang olaragawan mendapat hadiah dia melalui sebuah perlombaan. Seorang olaragawan mendapat hadiah, mendapat piala melalui sebuah perjuangan. Saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Hidup ini adalah sebuah perjuangan, sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Maka saya percaya ketika engkau sedang berlomba atau engkau sedang bertanding dalam sebuah pertandingan iman, tetaplah terus bertahan, tetap terus kuat di dalam Tuhan. Alkitab berkata, maka ada hadiah, ada piala, penghargaan yang Tuhan berikan kepada engkau, saudara-saudara. Sehingga kita berkata, persekutuanmu dengan Tuhan tidak sia-sia. Tetap teguh, setia, maka tidak sia-sia. Segala apa yang kau lakukan, firman berkata, engkau akan memperoleh hadiah. Dan Tuhan yang menilai, Tuhan yang menilai, Tuhan juga yang mengadakan dalam kehidupan ini. Memberi hadiah. Saya mau hadiah, saudara mau hadiah. Sederhana, simple saja. Untuk mendapat hadiah kita harus berjuang, mendapat hadiah kita harus berlomba, untuk dapat hadiah kita harus bertanding, saudara-saudara. Dan memang prinsip bertanding, berlomba, saudara-saudara, berjuang bukan hal gampang, kan saudara ya? Iya. Kadang kita harus berkorban, saudara-saudara kasih Tuhan. Pengorbanan waktu, tenaga pikiran, dan apa yang ada pada kita. Untuk kita siap korbankan itu untuk Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka kita akan mendapat hadiah. Jadi kalau kekristenan pasif, ya, maka kita enggak akan dapat hadiah, saudara. Tuhan berikan kepada mereka yang aktif, yaitu panggilan sorga dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan. Di waktu yang terbatas ini saya sampaikan kepada kita, ini menjadi prinsip kehidupan kekristenan. Apa yang Paulus ajarkan dalam firman Tuhan. Sebagaimana apa yang dikatakan, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Iya, saudara punya latar belakang hidup yang lama, kita harus bisa melupakannya, ya, dan mengarahkan diri kepada Tuhan, karena Dia yang memberikan jaminan dalam kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu jemaat dimanapun saudara berada mendengarkan tayangan ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat melayani, sehat buat keluarga, berkat Tuhan jadi bagian saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini lewat firman yang sudah kami dengar, memberkati kami, untuk menguatkan kami, untuk memberikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, dalam artian panggilan dalam kehidupan kami. Agar kami fokus pada panggilan itu, agar kami melupakan apa yang di belakang kami, dan mengarahkan diri kepada panggilan itu, dan kami mau merespon dengan sungguh-sungguh, dengan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa berkati jemaat Tuhan yang mendengar tayangan ini. Hidup keluarga pribadi mereka diberkati oleh Tuhan, ditilik oleh mereka Tuhan, dan mereka terus semakin maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.